Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, berjumpa lagi bersama Bapak. Nah, di pagi ini kita mau devosi bersama. Sebelum mulai devosi bersama, kita mau menyanyi sebuah lagu pujian Selidiki Aku. Oke, kita boleh sama-sama bernyanyi dan anak-anak juga boleh sambil sikap doa di situ dimanapun anak-anak berada. Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Oke anak-anak, mari kita satu di dalam doa.
Tuhan Yesus, di saat ini, di pagi ini kami mengucap syukur kepadamu karena atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami mengucap syukur semua ini karena atas kasih dan karunia-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, kiranya Engkau mau berkati kami, tolong kami supaya kami bisa mendengar firman-Mu Tuhan, dan kiranya firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Engkau mau tolong kami supaya kami bisa memahami firman-Mu ini dan bisa menjadikan firman ini sebagai pelita bagi kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, Roh Kudus mau pimpin kami karena kami mau mendengar firman Tuhan dan kami telah siap mendengar firman-Mu. Amin. Oke anak-anak, di pagi ini kita mau baca firman Tuhan dari Mazmur 119. Anak-anak buka di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 19 ayat 105. Oke, Mazmur 119 ayat 105. Oke, Bapak akan baca untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, Bapak John ulang sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, anak-anak di sini dalam Mazmur 119 ayat 105 ini, Bapak John hanya ambil satu ayat, yaitu ayat 105. Di sini pemazmur menyatakan bahwa Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, yang dimaksud di sini berarti firman-Nya ini, firman yang mana? Yaitu firman Tuhan yang daripada Allah, bukan daripada siapa, daripada orang lain, tapi daripada Allah. Karena firman itu bersumber dari Allah. Nah, jadi di sini dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Nah, di sini pemazmur menjadikan firman Allah sebagai pelita dan terang bagi jalannya. Artinya apa? Di setiap kehidupannya, di setiap aktivitasnya, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, ia dipimpin oleh firman Allah, oleh firman Tuhan. Itu yang menjadi terangnya, itu yang menyinari jalannya. Nah, anak-anak mungkin anak-anak pernah jalan sama mama dan papa ketika malam hari, misalnya pakai mobil atau pakai motor. Nah, itu mobil atau motor yang anak-anak pakai, yang orang tua bawa. Nah, ketika sedang dalam kendaraan atau di atas kendaraan, itu ketika jalan di malam hari, nah lampu kendaraannya harus nyala. Nah, gunanya untuk apa? Kenapa harus nyala? Supaya bisa menyinari jalannya, supaya anak-anak tahu, supaya orang tua yang mengendarai juga bisa tahu arah jalannya kemana. Nah, seperti halnya di sini juga. Nah, kalau kendaraan harus punya lampu, berarti di sini kita harus punya suatu panutan atau kita harus punya yang namanya standar. Nah, standarnya kita di sini apa? Kita bukan standar adat istiadat kita, misalnya di daerah kita, atau kebiasaan orang di sekitar kita yang menurut mereka itu baik. Kita mungkin menurut orang itu baik dan itu menjadikan hal itu sebagai standar, tetapi di sini lebih daripada itu anak-anak, kita di sini diingatkan bahwa kita harus menjadikan firman Allah sebagai standarnya, sebagai pelita dan terang bagi kita. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus dipimpin oleh firman Allah. Nah, jadi bagaimana kita bisa dipimpin oleh firman Allah? Nah, oke. Bapak John mau ingatkan lagi pada devosi di hari Kamis sebelumnya, kita telah bahas tentang firman Allah. Nah, firman Allah itu kita bisa mengetahui, mengenal Allah dari mana? Itu dari Alkitab sini, karena di sini berisi tentang firman Allah. Nah, kemudian siapa? Ketika kita dalam kehidupan kita butuh yang namanya teladan. Ketika kita baca Alkitab, nah, tapi kita juga butuh, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita juga butuh suatu teladan yang real. Nah, siapa teladan yang real? Teladan yang real, yang nyata, yang bisa kita contohi adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan itu dibahas di dalam Alkitab sini. Di sini dinyatakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus hidup dan Tuhan Yesus bisa menjadi teladan
bagi kita semua orang percaya. Dan kita sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Kristus sebagai terang kita, sebagai penuntun kita, sebagai pemimpin kita. Misalnya ketika kita mau melakukan sesuatu, bahkan ketika kita dalam proses belajar, kita harus meminta Tuhan Yesus untuk bersama-sama dengan kita, untuk memimpin kita, supaya kita dalam keseharian kita, misalnya dalam proses belajar kita boleh dipimpin oleh Tuhan Yesus, supaya kita bisa menjalani proses belajar dengan baik, dengan benar. Nah, yang dimaksud dengan dipimpin oleh Dia supaya dengan benar bukan menurut orang, tetapi kita bisa hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi itulah kenapa kita harus menjadikan firman Tuhan ini, menjadikan Kristus sebagai senternya kita, sebagai lampu di dalam hidup kita. Kalau di sini dibilang sebagai pelita dan terang bagi jalanku. Nah, maka kita sebagai orang percaya juga harus menjadikan firman Tuhan sebagai terang, sebagai suatu standar tolak ukur bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Karena di sini berisi firman Tuhan, dan firman Tuhan itu berisi tentang perintah Allah, nasihat dari Allah, bukan nasihat dari papa mama, bukan nasihat dari bapak ibu guru, tetapi itu semuanya bersumber daripada Allah. Oke, jadi anak-anak kita diingatkan lagi untuk terus menjadikan firman Allah ini, menjadikan firman Allah dan menjadikan Kristus sebagai menjadikan mereka sebagai teladan, sebagai sumber dari apa yang mau kita lakukan. Misalnya kita mau membuat sesuatu, kita harus melihat pada Kristus. Menurut Kristus itu tepat atau tidak menurut Alkitab, bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan kehendaknya firman Tuhan atau tidak, sesuai dengan kehendaknya Tuhan Yesus atau tidak. Nah, kalau kita melakukan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti kita tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Berarti artinya kita sudah keluar dari jalan yang seharusnya. Maka itu kita harus menjadikan firman Allah ini, menjadikan Kristus sebagai pemimpin kita, supaya kita tidak salah jalan, dan kita tetap menjadikan firman ini sebagai penuntun kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, bisa anak-anak? Oke anak-anak, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh diingatkan untuk menjadikan Engkau sebagai pemimpin kami di dalam hidup kami, dan menjadikan firman-Mu Tuhan sebagai suatu standar ketika kami bertindak, ketika kami bertingkah laku Tuhan. Kiranya Engkau mau tolong kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, usai sudah devosi kita di pagi hari ini. Oke, selamat belajar, selamat beraktivitas. Kiranya anak-anak bisa menjadikan Kristus sebagai pemimpin dalam hidup anak-anak. Oke, Tuhan Yesus berkati. Dadah.